Shalom, selamat siang para pendengar setia YouTubers dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Selamat datang kembali dalam acara talk show menanggapi persoalan isu-isu terkini di Kabupaten Biak Numfor bersama saya Joy Lolata. Dan kebetulan di siang ini hadir seorang tokoh agama, seorang panutan dari masyarakat Kristen khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan Provinsi Papua pada umumnya, Bapak Hofni Simbiak. Beliau mantan ketua klasis Manokwari dan hari ini ada di studio bersama-sama dengan kami yang juga sementara hangat dalam suasana pembentukan atau pemekaran daerah otonomi baru yang diwacanakan dari pusat sampai ke daerah, khususnya untuk wilayah KPU Kabupaten Papua Utara, Provinsi Papua Utara, ya, Provinsi Papua Utara, Provinsi Kepulauan Papua Utara, ya betul, Provinsi KPU kalau nggak salah. Baik Pak, sebelum kita lanjutkan ke masuk lebih jauh dengan interaktif di hari ini, ada isu terkini dari sebuah perbincangan di grup WhatsApp, khususnya kemarin di hari Selasa 2022 tanggal 6 bulan April. Ada sebuah organisasi yang merupakan unsur gereja yang namanya Angkatan Muda, Pak. Ya. PAM. Ya. Yang di situ ada muncul himbauan dan arahan untuk mengerahkan sejumlah pemuda dari masing-masing jemaat untuk bergabung bersama-sama dengan sebuah organisasi pemuda yang ada di kabupaten, khususnya organisasi OKP, ya, organisasi kepemudaan, yang namanya KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, untuk melakukan dukungan aksi bagi pembentukan pemekaran Provinsi Kepulauan Papua Utara, khususnya wilayah Saireri, yang kita tahu sendiri bahwa masuk di dalamnya itu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Supiori. Wacana terakhir Kabupaten Nabire, namun masih terjadi polemik. Nah, ini menarik, artinya dari sisi tua agama, tokoh agama, Pak Hofni yang sudah memimpin klasis, pernah memimpin sebuah lingkup klasis, mungkin bisa memberikan gambaran kepada para pemuda di Kabupaten Biak Numfor tentang bagaimana pentingnya beragama tanpa nuansa politik, berpolitik tanpa nuansa agama, dan itu tidak dapat dicampur baurkan. Ataukah dari pendalaman sisi agama, khususnya kita di mayoritas Kristen ini yang ada di Papua, apakah akan berbenturan ataukah dampaknya seperti apa? Mungkin nanti dijelaskan. Sebelumnya saya mohon Bapak untuk waktunya memberikan perkenalan kepada para pemirsa di YouTube. Iya, nama saya Hofni Simbiak, pendeta GKI, dan waktu lalu bekerja di pedalaman Jayapura, kemudian ke klasis Jayapura dan klasis Biak Barat, dan kemudian pindah ke Manokwari. 2 periode saya memimpin di klasis Manokwari, sebelumnya 1 periode sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Klasis Biak Barat dan kemudian dari Manokwari saya minta kesediaan untuk mewakili GKI dalam MRP 2 periode, terakhir sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua. Jadi saya tahu sedikit soal tentang pemekaran. Luar biasa. Jadi tidak terlalu banyak, sedikit saja. Yang menjadi persoalan utama kita adalah usahakan untuk jangan campur aduk masalah politik dengan pemerintahan. Memang suara kenabian gereja dibutuhkan, tetapi
pemuda tidak di sana diarahkan untuk berafiliasi dengan politik. Dia mengerjakan apa yang Tuhan punya, atau biasa bilang jangan ada mamon dari itu Tuhan. Jadi supaya ini juga menjadi jelas kepada para pelayan, sebab saya lihat di Biak ini para pelayan hampir tenggelam di dalam hal seperti itu. Soal seperti pemekaran, apakah itu mulai dari RT naik menjadi kampung-kampung, naik menjadi distrik-distrik, menjadi kabupaten-kabupaten, menjadi provinsi, dan mungkin juga pemekaran negara. Kita tahu keadaan kondisi Indonesia sekarang ini. Jadi saya akan berbicara di sekitar itu bahwa diminta atau tidak diminta pasti akan berlangsung. Yang pokok di sini adalah kerja dengan baik supaya Tuhan memberkati kita. Amin, amin. Dan menjadikan tanah ini dan manusianya menjadi manusia. Yang saya tahu secara organisasi, saya ini mantan pimpinan, jadi dulu ada yang namanya GSKI, gerakan siswa Kristen Indonesia. Kemudian kalau siswa ini dari SMP sampai SMA, perguruan tinggi namanya GMKI. Lalu lepas dari GMKI itu adanya GAMKI. Saya ini mantan pimpinan GAMKI Provinsi Papua. Ketuanya itu mantan Sekda Biak, itu Bapak Amsen, saya wakil ketua 1. Wah, provinsi Pak? Provinsi Papua. Dan sampai hari ini saya masih ketua dari umat Kristen Indonesia Provinsi Papua, dan sekaligus sebagai wakil ketua pembinaan badan pemberdayaan Pancasila, kalau kita tahu di itu. Jadi gerakan pembumian Pancasila. Saya wakil ketua di provinsi. Di pusat kita tahu adanya badan pembinaan ideologi Pancasila. Ibu Megawati. Jadi menjadi jelas kepada kita bahwa saya mohon dengan perhatian baik klasis dan kemudian terutama pemuda, salurkanlah apa yang ada itu pada tempatnya supaya kita tidak mengundang soal bagi kita, sebab sudah dibagi mana yang urusan politik dan mana yang urusan Tuhan. Memang Tuhan ada di atas sana, tapi kita ada di dunia, tapi diatur untuk minta. Bangsa Israel dibuang karena selalu tidak setia kepada Tuhan. Kita jangan lihat pandemi ini. Pandemi ini menjadi satu soal untuk kita perhatikan dengan baik. Semua supaya mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa berkuasa atas dunia ini. Tidak ada seorang pun yang lebih hebat di dunia ini. Kalau lihat pandemi bisa mengalahkan semuanya. Atau yang sederhana begini, semua virus atau segala yang ada itu bisa diobati, bisa. Hanya virus maut itu hanya Yesus Kristus saja yang mengalahkan virus maut. Itu kita sedang ada dalam bulan ini. Baik, di pengantar sementara begini. Iya, jadi terima kasih Pak Hofni Simbiak dengan berbagai macam pengalaman selaku tua agama, artinya selaku tokoh agama Papua, boleh dibilang ya, karena skalanya sudah skala provinsi Pak. Jadi boleh dibilang Papua, tapi dari latar belakang kesukuan asli suku Biak ya, Pak Hofni ya. Jadi dinamika sekarang yang terjadi ini jadi polemik di masyarakat, khususnya kita pantau di media sosial dan bahkan juga fakta di lapangan, bahwa jadi perbincangan menarik di Kabupaten Biak Numfor bahwa ada sejumlah oknum yang membawa organisasi pemuda gereja untuk ikut terlibat, mengajak mereka ikut terlibat dalam sebuah konteks politik yang dimaksudkan adalah pemekaran wilayah ini, khususnya Saireri. Itu yang pertama dari konteks pemuda gereja. Kita tahu sendiri bahwa pemuda gereja salah satu unsur di gereja, khususnya GKI, dan ada juga unsur lain, unsur perempuan, unsur laki-laki, kaum bapak dan lain-lain. Yang menarik ini ada unsur pemuda yang sengaja digiring untuk masuk di dalam kepentingan itu yang pertama. Yang kedua, dari unsur pemuda ada juga unsur klasis. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kontingen yang berangkat untuk menyatakan diri dan
berkoordinasi ke Jakarta, persoalan pemekaran ini adalah ada juga unsur klasis di dalamnya. Dan ini kan sebenarnya itu tupoksinya gereja atau bukan, Pak? Artinya kalau misalnya klasis terlibat langsung pergi ke Jakarta untuk memberikan aspirasi bersama pemerintah daerah, bersama kelompok kepentingan lah. Maaf, saya harus bilang kelompok kepentingan karena ranah ini belum disetujui oleh 145.000 jiwa yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kalau dibilang kepentingannya semua orang, ya belum secara sah dikatakan seperti itu karena saat ini masih terjadi pro kontra. Yang berikut, kepentingan lain dari pemekaran ini kan tidak disampaikan secara publikasi kepada masyarakat. Tetapi itu urusan yang lain. Sekarang kita fokus ke kepentingan gereja ini, Pak. Apakah ada kepentingan penting gereja yang masuk di dalam sebuah wacana pemekaran wilayah khususnya provinsi? Iya. Menurut Bapak, silakan. Makasih. Saya mulai dari Dewan Gereja Sedunia, di mana Presiden Dewan Gereja Sedunia, saya punya dosen itu nama Soritowa Ernst Nababan. Ya. Dia dalam 10 atau 15 tahun lalu dia khotbah di sesudah sidang Dewan Gereja Sedunia di Korea. Dia menyampaikan di GKI Paulus, Panglima, Gubernur, semua pejabat itu hadir, dan dia mengatakan harap untuk perhatikan dengan baik supaya gereja jangan membawa untuk kehancuran persekutuan di tanah Papua. Ya. Gereja menjadi alat persekutuan, dan dia menyebut pengkajian Dewan Gereja Sedunia dengan luar biasa, dan hal ini menjadi perhatian untuk kita. Pertama, bahwa hal ini diminta atau tidak diminta pasti negara punya kehendak, itu pasti. Tetapi mari kita atur supaya tidak menyebabkan orang Papua termarginalisasi di jenjang kepemimpinan sampai dengan itu. Memang undang-undang pemekaran itu menggarisbawahi bahwa ini untuk rentang kendali, memperpendek rentang kendali, dan kemudian kesejahteraan rakyat. Itu yang diatur dalam peraturan pemerintah waktu lalu 129, sekarang 87 ya. Ya. 87 78 di situ diungkapkan di situ. Nah, secara khusus gereja ini sudah menyatakan sikap yang telah dikeluarkan oleh sinode resmi. Ya. Oleh karena itu mari kita melihat apa yang menjadi keputusan gereja, yang kemudian keputusan gereja itu diterjemahkan sedemikian rupa sehingga dari arah sinode ke kelas sampai jemaat itu kita tidak menimbulkan pertentangan di antara warga jemaat, apalagi sebagai seorang pimpinan yang memimpin umat di depan. Memang banyak orang berbicara bahwa di gereja ini kelihatannya tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya, bukan tidak memperhatikan, tetapi harus memperhatikan suara kenabian gereja di dalam menjaga supaya orang Papua tidak menjadi yang sedikit termarginal. Jangan lupa undang-undang otonomi khusus diberikan untuk itu. Karena kita ada sedikit maka diperlakukan perlakuan khusus, atau biasa disebut diskriminasi positif menurut undang-undang atau hukum internasional, atau bahasa yang biasa kita dengar itu keberpihakan. Afirmasi action menjadi afirmasi polisi. Jadi itu sudah ada. Kemudian karena mereka sedikit maka ada perlindungan atau proteksi, dan dari sedikit itu maka ada empowering, pemberdayaan, lalu ada kegiatan-kegiatan yang ada. Dan hal ini telah dilakukan dalam rangka supaya kesejahteraan dan sebagainya itu berlangsung. Tapi hari ini kelihatan pengelolaan itu tidak berlangsung baik, lalu muncullah
hal-hal yang di mana-mana katanya apa itu pemekaran adalah solusi terbaik. Saya merasa ini pandangan yang tidak tepat, tapi mungkin sedikit keliru kah? Karena terakhir saya mendengar pidato atau apa yang disampaikan oleh Ketua DPR GKI, Ketua DPR Kabupaten Biak Numfor pada warta berita pagi hari ini, mana menyambut pemuda Saireri, saya mengatakan bahwa seolah-olah dengan pemekaran semuanya akan berlangsung dengan baik. Dengan adanya provinsi, saya merasa bahwa tidak menghargai pekerjaan yang mereka telah lakukan sepanjang waktu ini selama 2-3 tahun, atau para pemimpin kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan untuk mereka memimpin daerah ini dan tidak menghargai pekerjaan yang mereka telah lakukan. Seolah-olah dengan provinsi baru semuanya akan berlangsung baik. Mari kita hindari interes-interes pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, lalu memakai kelompok untuk mendesak apa yang ada itu. Sebab dengan itu belajar bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuang mereka. Jadi saya menekankan itu, pemuda-pemuda dengan berdiri teguh, karena Golda Meir bilang begini, kalau negara ini akan hancur apabila besok pagi tidak ada pemuda yang bangkit dalam pengertian yang positif. Oleh karena itu, lakukanlah tugas mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, bekerja dengan baik, supaya kemudian hari kalau ada itu bisa dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Lalu pisahkan, saya ini mantan ketua Partai Demokrasi Kasih Bangsa, ketua saya ketua Klasis Manokwari, tapi saya pisah mana yang kegiatan Tuhan, mana yang kegiatan politik. Jadi saya tahu sedikit tentang politik agama. Memang dalam dunia yang berkembang sekarang ini, pada masa ini ke depan itu dua hal yang pokok yang berkembang di dunia itu, agama sebagai satu kekuatan utama dan budaya menjadi satu kekuatan. Dua sisi ini yang sedang ada. Nah, kalau dalam rangka itu, maka sekali lagi harap untuk pemuda tidak dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Lakukanlah tugasmu, dengan demikian Tuhan akan memberkatimu dan akan kemudian hari menjadi pemimpin. Yosua memimpin bangsa karena pemimpin yang ada satu yang namanya Musa itu, dia ada hal tertentu dia marah dan buat hal-hal sehingga Tuhan bilang, kau tidak layak pimpin, kau hanya dari jauh lihat ke tanah Kanaan. Jangan sampai sobat-sobat yang hari ini bergerak maju ini dari jauh lihat ke tanah Kanaan, menyesal tapi itu tidak ada arti. Baik, terima kasih Bapak. Tapi yang berikut yang menarik adalah dari sisi politik, saya melihat pada Undang-Undang Otsus 21 2001 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 2021 tentang Otsus jilid 2 itu. Di situ pasal per pasal itu memang diberikan ruang untuk pemekaran pembentukan wilayah baru sesuai dengan kondisi geografis begitu. Apabila dibutuhkan, pasal 76 ada di situ ayat. Nah, tetapi saya lebih fokus ke keterlibatan gereja ini loh, khususnya pemuda yang difatwa, bukan fatwa ya, tapi yang dimintakan dari sebuah organisasi besar Klasis begitu loh. PAM Klasis, atas nama PAM Klasis yang mengundang 5-10 orang kepada masing-masing pemuda di tiap jemaat yang ada di Klasis Biak Selatan untuk ikut serta bergabung bersama KNPI, sebuah organisasi pemuda yang ada di Biak Numfor, dalam rangka mendukung. Apakah ini pantas atau layak? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Memang tidak ada rumusan yang jelas di sana yang mengatakan bahwa PAM bisa masuk ke politik atau tidak. Tapi saya mau kasih tahu bahwa itu adalah alat kepemimpinan yang gereja bagaimana mengatur bagian-bagian atau unsur-unsur untuk ikut memimpin gereja ini. Tetapi dalam rangka pelayanan. Kalau dalam rangka pelaksanaan suara kenabian gereja untuk menyatakan kebenaran, keadilan di Kabupaten Biak Numfor ini sah-sah saja, karena
kita bisa lihat bahwa Roma bilang pemerintah adalah hamba Allah. Sepanjang berlaku yang adil, baik dan adil, maka dia adalah hamba Allah. Kalau keluar dari itu dia hamba setan. Jadi perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh apa Roma itu, supaya jangan salah menafsirkan. Lalu sekali lagi, jangan kita mempunahkan orang muda atau unsur-unsur gereja untuk kepentingan politik. Letakkanlah itu pada tempatnya. Sekali lagi, letakkanlah itu pada tempatnya, supaya kita tidak memobilisasikan karena kepentingan sesat. Menyesal kemudian hari itu tidak ada arti. Ada pengalaman yang ada. Waktu lalu Papua Barat begitu luar biasa. Banyak orang yang kemudian menyesal bahwa kami mempersiapkan, lalu kemudian sekarang kami dilupakan. Jadi ada satu orang tua biak yang bilang, yo kamu kan hanya doser saja, tebang pohon doser, tapi kami yang pakai Mercy, kami yang pakai Fortuner, kami yang pakai yang itu untuk lari toh. Jadi itu nah, yang pokok dan mendasar adalah jangan campur aduk politik dengan apa yang Tuhan Allah itu. Kalau tidak, itu akan mendatangkan masalah bagi kita. Demikian juga saya sampaikan untuk teman-teman pendeta, berdiri pada arus yang ada, bahwa panggilanmu adalah jaminanmu. Amin. Sekali lagi, panggilanmu adalah jaminanmu. Amin. Mari kita tidak menjadi peminta roti di pinggir jalan, sebab Tuhan Allah tidak mengurus kita seperti itu. Itu yang saya mau kasih tahu untuk para pelayan, berdiri dan menyatakan kebenaran di biak ini. Saya baru hadir 2 tahun di biak ini. Saya menangis setiap malam pada Tuhan tentang keadaan di biak ini. Karena orang tidak lagi bekerja takut Tuhan. Tapi saya lebih dengar kepada orang yang saya katakan, jangan sampai saya punya jabatan dicopot, jangan sampai saya punya soal ini dan soal ini. Dan harap saya tidak bermaksud untuk berperkara atau mempersalahkan orang lain, tapi pengamatan saya mempunyai data mulai dari kampung sampai di kabupaten. Dan hal ini sangat memprihatinkan sekali. Oleh karena itu saya pesan kepada pimpinan gereja, anggota BPM wilayah, kerjalah di kerja yang Tuhan Allah telah suruh. Saya pernah memimpin dengan bekerja dengan uang miliaran, tapi saya tahu apa yang saya harus lakukan. Kepada umat saya kasih kepada umat, dan kepada apa yang saya lakukan. Saya tidak menjadi peminta roti di pinggir jalan. Amin. Itu yang saya mau pesan untuk para pelayan. Kerjakan ini, Tuhan Allah akan memberkati dan melimpah ruah di atas tanah ini. Kami yang dulu menjadi Amias pembawa suluh di tanah ini, kami tidak bekerja karena kepentingan. Dan yang kedua adalah kita tidak hidup karena bantuan-bantuan. Kita hidup karena warga telah memberi dari apa yang ada, dan itu sejarah mencatat sampai hari ini bahwa tanah ini dibuka dengan nama Tuhan Allah. Jangan seperti apa yang pernah saya katakan di MRP, bahwa dengan nama Tuhan kami membuka atau injak tanah ini, tapi dengan nama Tuhan kami jual tanah ini dan masyarakatnya. Jangan sampai ini terjadi di dalam para pelayan yang tidak memperhatikan hal ini demikian. Saya tidak memperingati saudara-saudara, saya tidak menasihati, cuma saya minta perhatian. Marilah kita bekerja dengan apa yang ada pada kita, karena burung di udara tidak menabur dan menanam, tapi Tuhan Allah kasih hidup mereka. Apalagi kita yang hidup di atas tanah ini. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi peminta roti di pinggir jalan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Yang berikut kita tahu bahwa saat ini kita ada dalam kondisi Paskah, Minggu Adventus, Minggu Sengsara ya, Minggu Sengsara. Mohon maaf. Yudika. Iya. Yudika itu adililah aku. Iya. Jadi yang pasti kegiatan pemuda ini terfokus semua ke gereja, begitu, untuk persiapan Paskah, Jumat Agung, terus Hari Kebangkitan, dan pada saatnya itu akan membuming gitu di kabupaten ini. Ini kan kalau secara tupoksinya kita sebagai umat Kristen, sebenarnya ini tersita waktu, Pak.
yang pada hari raya, tetapi dilibatkan dalam kondisi yang lain begitu. Ini suasana persiapan menjelang hari raya Paskah, ya kan Pak Pendeta. Jadi seharusnya kalau saya pribadi ya lebih baik kita fokus ke kegiatan gereja menjelang hari raya gitu untuk para pemuda gitu. Kalau menurut saya. Nah, dalam konteks pemerintahan, bagi saya selayaknya harusnya bergerak dari wilayah RT, bukan wilayah Angkatan Muda Gereja gitu. Ataukah bagaimana Pak? Artinya itu pendapat kami kalau dari sisi pemerintahan. Nah, kalau misalnya himbauan dari pihak pemuda gereja, apalagi pemuda klasis, untuk dihimbau ke pemuda jemaat, ini kan kalau menurut saya ada sesuatu yang keliru kayaknya. Harusnya dari pemerintahan ya Pak Pendeta. Artinya kalau misalnya itu digerakkan dari wilayah RT untuk mengajak pemudanya, untuk mengajak masyarakatnya, ya mungkin bolehlah. Artinya dimasuk akal lah begitu. Tetapi kalau dari wilayah gereja ini kan mending pemuda gereja klasis menghimbau untuk mempersiapkan persiapan Paskah. Nah, itu kan lebih relevan, artinya dari konteks logika ya, dari konteks logis saja yang kita bisa kutip, lebih baik mengajak untuk ikut persiapan Paskah daripada ikut pemekaran begitu. Memang karena posisi atau kedudukannya sebagai warga masyarakat pemuda, tapi juga sebagai warga gereja. Kalau memang memahami dengan baik apa yang sedang kita lakukan, marilah kita tidak melakukan hal-hal yang kemudian menurut kita baik, tapi mungkin menurut orang lain tidak tepat pada posisi atau apa yang kita sedang lakukan, yaitu khususnya pada masa raya Minggu Sengsara ini. Dengan demikian bagi kita itu bisa juga menjadi yang benar, tapi juga bisa dengan kepentingan itu sama dengan bahasa secara teologi asar itu kasar, bahwa kita sedang menyalipkan kembali lagi apa yang kita lakukan dengan itu. Semua orang adalah orang berdosa, tapi karena Tuhan datang sehingga kehidupan itu ada dan jaminan hari depan. Kekristenan itu adalah dinamis, jadi jangan ragu sedikit pun memimpin daerah ini dengan memaksa, memimpin dengan kemampuan diri sendiri atau akal budi sendiri. Beri tempat bagi Tuhan Allah dan marifatnya akan berdaulat di sini. Amin. Dengan demikian apa yang kita lakukan akan berhasil dan berbuah dan dinikmati oleh umat ini. Dengan demikian harap sobat-sobat pemuda, mari lakukan apa yang ada menurut tugas panggilanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada waktunya, diminta atau tidak diminta, pasti akan terjadi pemekaran. Kita urus apa yang ada ini dengan baik sehingga orang menikmatinya. Dan kita lebih banyak melakukan hal-hal yang kemudian menimbulkan pertentangan karena kepentingan. Satu dua orang lalu kita diperdayakan untuk melakukan. Memang uang itu, siapa bilang, Joe Biden bilang begini, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dengan uang. Itu jadi jangan ada yang berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang biasa-biasa saja secara hati-hati, sebab bisa terjadi manipulasi, bisa terjadi pencucian uang dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang dari sisi gereja kita harapkan dan menyampaikan kepada pemuda supaya jangan terlibat dalam hal-hal seperti ini. Iya, baik. Siapakah yang tidak menghendaki ada? Baik. Kalau mengerjakan itu sebagai bagian dari kesaksian, pelayanan dan sebagainya, itu pasti diberkati. Tapi kalau tidak, jangan mengundang untuk Allah memalingkan muka atau memberi belakang kepada kita. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Hopni. 1 menit terakhir,
30 menit di masa menemani pemirsa YouTubers yang mungkin video ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor khususnya dan Provinsi Papua pada umumnya. Saya pribadi cukup mendukung ya, selama itu kebijakan pemerintahan yang berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu bersifat positif bagi masyarakat. Ada 3 tungku yang harus dilayani: gereja, adat, dan pemerintah ya, kalau tidak salah ya, seperti itu, gereja, adat, dan pemerintah. Jadi harap dipilah-pilah berbagai masing-masing dengan porsinya, supaya jangan kita terkesan dimanfaatkan begitu oleh kepentingan beberapa kelompok. Yang pasti dalam pergerakan kalau ada namanya duit, berarti ada namanya kepentingan di situ. Dan kepentingan ini yang kita jauhkan dari posisi gereja agar tidak terkontaminasi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak cukup kompleks bagi kebutuhan umat begitu. Ya, kita tahu bahwa di Biak Numfor ini majemuk, artinya masih ada juga saudara-saudara dari seberang, tetapi pada umumnya adalah mayoritas Kristen gitu. Nah, itu yang harus dijaga agar image kita juga menjadi baik di tengah-tengah saudara-saudara kita yang lain, seperti itu. Jadi saya kira 30 menit kita menemani pemirsa YouTubers. Mungkin nanti ada pesan terakhir dari Pak Pendeta untuk menutup seluruh rangkaian video streaming kita di hari ini, yang pastinya masih dalam suasana menyambut Paskah di tahun 2022. Pesan dan kesan terakhir dari Pak Pendeta untuk masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Kita baru saja masuki minggu yang ke-6, di mana pemberitaan firman kemarin itu dari Sakaria 9 ayat 9 sampai dengan 10, di sana memberitakan tentang keadilan dan sebagainya. Jadi harap untuk warga jemaat, para pelayan memahami itu dengan baik, bahwa menantikan seorang juru selamat yang datang itu, dan terakhir kepada Yesus Kristus yang ada, yang sedang kita nantikan dalam pengertian perayaan masa Raya Paskah ini. Marilah kita ikut merasakan kesengsaraan Kristus yang dijadikan salah supaya kita dibenarkan dan kita mempunyai pengharapan masa depan. Amin. Pemuda harap untuk itu. Lalu yang berikut itu, sebenarnya kalau terlalu jauh, kita mulai dengan apa yang ada di Biak ini, yang kemarin sudah pemilihan wakil bupati. Mengapa bahagian ini tidak dipersoalkan oleh pemuda supaya dipercepat prosesnya, cepat, dan kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kita mempunyai seorang yang membantu bupati untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Soal-soal yang lain itu diminta atau tidak minta, negara ini tahu dia akan melakukan apa ya. Dan yang ketiga adalah jangan masuk dalam wilayah politik praktis. Ini sudah mulai masuk kepada menjatuhkan yang lain, bilang kami yang lebih bagus dan yang lain, supaya murni sebagai tiang punggung gereja masa depan, tapi juga masyarakat dan pemimpin stok yang dipersiapkan. Generasi jangan masuk dalam wilayah konflik antara kepentingan, tapi berdirilah teguh, berketopangkan keselamatan dengan berpedangkan firman. Dengan demikian Rasul Paulus bilang sama Timotius, janganlah orang menganggap engkau muda, tapi engkau tua dalam pikiran, sehingga kau mengarahkan umat yang ada di Biak ini untuk datang dan menjadi teladan bagi umat dan seluruh orang percaya di Biak. Dan juga pada kesempatan ini menyampaikan selamat menaikkan ibadah puasa kepada saudara-saudara kita yang muslim, supaya ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memenuhi syariat Islam. Mari kita ikut menjaga. Ada 2 momen yang penting bagi Kristen itu masa raya Advent, dan bagi saudara-saudara muslim itu sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Sekian, terima kasih banyak. Baik, Shalom. terima kasih. Shalom. Terima kasih waktunya Pak Hofni Simbiak. Ya, akhir kata, sampai jumpa di lain kesempatan dengan berbagai isu terkini yang terjadi Kabupaten Biak Numfor dan Provinsi Papua pada umumnya. Saya Joy Lolata dan Pak Pendeta Hofni Simbiak.
Pak Honisi Biak undur diri. Selamat sore, selamat mempersiapkan diri memasuki hari raya Paskah, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara muslimin dan muslimah di Kabupaten Biak Numfor. Sekian dan terima kasih.